Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with Mrs. Marcilla. Today we will study together about procedure text. But before that, let's pray together. Pray begin. Thank you. Now, talking about procedure text, I will give you some pictures. Nah, look at this one. Picture number 1. This picture is about cooking. Sometimes you need a recipe to cook. Why do you need a recipe? Because recipe ini, dengan resep ini, kita bisa menemukan ingredients, bahan-bahannya, kita bisa menemukan petunjuk kerjanya, petunjuk memasaknya, sehingga memasak menjadi lebih mudah karena ada urut-urutannya. Sehingga ketika seseorang itu tidak hobi masak, dengan adanya resep ini bisa membantu untuk memasak dengan baik. Kemudian, Bu Marsila punya teks yang kedua, yaitu gambar yang kedua. Picture yang kedua ya. Picture yang kedua ini tentang seseorang merasa kesulitan dalam mengoperasikan komputer. Nah, so, what do you think? Nah, manual text will help her to operate computer well. Jadi dengan adanya manual text atau instruction, ini bisa membantu si orang ini untuk mengoperasikan komputer dengan baik. Oke, yang ketiga, what is that? Ya, coronavirus. Nah, I think all of you, what is it? Wants go away from this coronavirus, I think. So, you need tips or kiat-kiat how to prevent a coronavirus. Jadi, bagaimana tips-tips untuk menghindari adanya coronavirus. Selanjutnya, look at this one. So, dalam pembelajaran kali ini, Bu Marsila mempunyai 3 tujuan. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu definisi dari procedure text. Definition of the procedure text. Yang kedua, function of procedure text. Dan yang ketiga adalah generic structure of procedure text. Kita berangkat dari definisinya dulu. What is the definition of the procedure text? Procedure text is the text that tell us, the readers especially, how to use instruction and how to do or to make something. Oke, kita kembalikan atau kita gabungkan dengan gambar yang sebelumnya. Jadi, dari pengertian ini, kemudian kita hubungkan dengan gambar yang sebelumnya. Gambar yang pertama tadi ada orang memasak, kemudian dia dibantu oleh prosedur resep. Nah, yang pertama berarti jenis prosedur text itu berarti ada macam-macam. Macam yang pertama yaitu prosedur text dengan memaparkan cara mengoperasikan atau menggunakan sesuatu. Misalnya, how to use camera, how to use rice cooker, kemudian how to cook well, menggunakan resep yang tadi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, jenis prosedur yang kedua berdasarkan definisi ini, kita ada yang kedua tadi gambar how to operate the computer, kita membutuhkan adanya manual text. Nah, dengan manual text itu berarti kita prosedur yang kedua itu memberikan instruksi dalam melakukan kegiatan tertentu. Misalnya, how to operate the computer, how to play Twitter, dan sebagainya. Kemudian, dan finally yang ketiga jenisnya yaitu berkaitan dengan kiat-kiat atau tips menghindari coronavirus. Sehingga dia disebut sebagai ini jadi teks yang ketiga yaitu teks kiat-kiat atau tips. Oke, masuk ke yang kedua. What is that? Yang kedua kita adanya function. Ya, what is the function of the procedure text? The function of the procedure text is
To describe something which is complete through a sequence of action or steps. Jadi fungsi dari procedure tag ini adalah menggambarkan sesuatu yang dicapai jadi melalui serangkaian. Serangkaian ini tuh bisa berupa tindakan atau langkah. Ciri-cirinya tuh ada tindakan atau langkah. Nah, ini main point-nya di sini. Ada sequence. Ibu terbalik dulu. Sequence of the action or steps. Jadi, dia di sini ciri-cirinya nih salah satunya. Nah, yang membedakannya itu. Next. Kita masuk pada generic structure. Jadi, generic structure teksnya itu ciri-cirinya, strukturnya apa aja sih? Yang pertama, ada goal. Goal itu nama lainnya bisa kita sebut sebagai aim, atau kita sebut sebagai purpose. Nah, jadi goal itu apa sih? Yaitu maksud atau tujuan dari prosedur tag yang terkait. Biasanya ini berupa judulnya nih, yang paling atas nih. Nah, itu kita sebut sebagai goal-nya. Goal dari teks prosedur itu sendiri. Yang kedua, ada material atau tools. Material itu apa sih? Material itu bahan-bahan. Jadi ketika teks itu ada materialnya atau ingredientnya. Jadi resep itu kan biasanya resep masakan itu ada bahan-bahannya nih. Nah, itu kita biasanya sebutnya sebagai jenis resep yang kategori sebagai prosedur. Kemudian ada tools, misalnya how to fix the car. Jadi bagaimana memperbaiki mobil. Nah, kalau memperbaiki mobil kan kita perlu tool nih. Apa sih tool itu? Alat-alat, bagaimana obengnya, bautnya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, step. What is step? Step is daftar langkah yang berurutan dalam mencapai goal itu. Jadi ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya. Ini main point-nya di situ. Next, kita masuk pada language feature. Tidak kalah pentingnya dengan generic structure, language feature perlu diketahui dalam mempelajari procedure tag. Kenapa? Karena kita harus tahu dalam menyusun procedure tag, kita menggunakan simple present. Di simple present ini masih ingat? Do you still remember the pattern of the simple present? Ya, subject, verb 1, kemudian object. Yang terpenting kita menggunakan apa? Verb 1. Jadi kalimat sederhana, subject, verb 1, kemudian object. Kemudian yang kedua, kita menggunakan imperative sentence. What is the imperative sentence? Imperative sentence itu adalah kalimat perintah. Polanya bagaimana? Do you still remember? Bu Marsila akan membantu mengingatkan imperative sentence. Imperative sentence itu menggunakan kata kerja bentuk pertama, kemudian kita tambah dengan objek. Nah, ini disebut sebagai imperative sentence. Nah, imperative sentence ini bisa kita ketahui di mananya generic structure, yaitu di bagian step-nya. Nah, di bagian step-nya itu biasanya step-nya itu kan ada step 1, step 2, step 3, dan final itu kita menggunakan imperative sentence. Misalnya, tuang sesaset susu ke dalam gelas. Kemudian yang kedua, tuangkan air panas. Nah, ketiga, keempat, dan sebagainya. Lah, bentuk-bentuk kalimat yang diawali dengan order verb 1, kemudian diikuti dengan objek, itulah yang disebut sebagai imperative sentence, gitu. Yang ketiga, kita adanya temporal conjunction. What is temporal conjunction? Temporal conjunction itu di sini adalah contohnya kita ada konjungsi atau kata penghubung waktu. Contohnya adalah first, kemudian second, third, and then, finally, dan sebagainya. Dan biasanya kita temukan juga pada generic structure di bagian step-nya gitu. Oke, kita masuk, Bu Sila akan masuk ke contoh teksnya ya. Nah, contoh yang pertama ini, Bu Sila akan memberikan dua contoh teks hari ini. Contoh yang pertama adalah manual text. Kita lihat, what is this?
Oke, kita lihat dulu how to operate handphone. Kita simak dulu. First, press the button power. The second, press the number to call. Third, wait for the hello conversation. Fourth, stop the conversation. And the last, put off the handphone. Nah, ini kita analisa dulu yuk. Kita analisa. Goal-nya apa sih di tag ini? Ya, betul. Goal-nya itu adalah how to operate handphone. Ini adalah jenis manual text. Jenis manual text di mana goal-nya atau aim-nya itu adalah how to operate handphone. And then look at what is that? The green words. Ada first, second, third, fourth, and the last. Itu kita sebut sebagai, oke? Oke, kita sebut sebagai temporal conjunction. And then next, we focus on what is that? Yellow word. Ada press, wait, start, put off. Kita sebut sebagai, iya, di sini adalah simple present ya. Kita menggunakan kata kerja bentuk yang pertama. Kemudian ketika Bu Marsila mau menanyakan ini nih, press the button power. Wait for the hello conversation. Start the conversation. Put off the handphone. Nah, kalimat-kalimat yang Bu Marsila sebutkan tadi disebut sebagai kalimat imperative sentence karena kita memerintahkan orang lain untuk melakukan suatu kegiatan, serangkaian kegiatan berdasarkan petunjuk yang sudah kita tulis dalam teks ini. Oke, cukup mudah bukan? Kemudian kita masuk ke dalam contoh yang kedua ya. Kita masuk contoh yang kedua. What is that? Oh, how to make omelet. Oke, kita look at dulu ya. Oke, what is that? It's very delicious. If you ever cook it, I think you never. Okay, how to make an omelet. Look at 2 eggs, onions, garlic chili, salt, vegetable oil. Look at this one. Kita analisa dulu. Kita ada goal-nya, ada ingredient-nya, ada step-nya. Nah, kita sebut sebagai di sini disebut sebagai procedure tag. Iya, procedure tag. Nah, goal-nya yang mana? Iya, goal-nya yang ini nih. Nah, ini how to make an omelet. Dia di sini goal-nya. Kemudian ingredient-nya 2 eggs, onions, garlic chili, salt, vegetable oil. Kita sebut sebagai ininya. Apa itu namanya? Kita sebut sebagai apa? Ingredients. Kemudian yang pakai blue word ada cut, break, put, mix, and etc. Kita sebut sebagai simple present verb 1. Cukup mudah bukan? Nah, now we analyze. I have the duty for you. I have the task. This task, what is it? The title is burning a CD. And from this one, I have duty for this one. Please analyze and don't forget to find the first temporal conjunction and the second. Please find the verb 1 in simple present. And the third, find imperative sentence. And then the last, find goal of the text. Okay, I will repeat again. Please from the text, analyze, and then find the temporal conjunction based on the text, and then verb 1, and then find imperative sentence, and the last is goal of the text here. Okay. I think that's all today, and don't forget submit your duty on my team, English team. It means that don't forget follow next video, and then wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.